Sahabat rumah konseling, pernikahan itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang main-main gitu kan. Banyak persiapan yang perlu kita siapkan untuk menjalani sebuah pernikahan. Yang pertama itu persiapan psikologis tentunya ya. Yang kedua adalah fisik, kemudian sosiologis, itu semuanya harus kita siapkan secara matang. Aspek psikologis nih ya. Kognitif anak remaja itu belum berkembang secara sempurna, sehingga itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, berpengaruh juga terhadap cara memecahkan masalah. Sementara kalau kita berumah tangga itu kita akan menemui berbagai macam masalah ya, dan kita juga harus mengambil sebuah keputusan nantinya untuk hal-hal tertentu. Kemudian secara kognitif juga anak remaja itu belum dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan pikiran mereka secara jelas. Nah, itu baru kita bahas masalah kognitifnya saja. Secara emosi, anak remaja itu kan masih labil. Masih egonya itu masih tinggi, sehingga mereka akan kesulitan menerima mereka akan kesulitan mengeluarkan emosi mereka dengan tepat, yang seharusnya mereka bisa bijaksana. Misalnya kan dalam sebuah rumah tangga itu pengertian, nah itu anak remaja belum bisa tuh ya, karena mereka ya memang masih labil. Sehingga emosi yang labil ini jika menghadapi sebuah masalah itu lebih mudah depresi si anak remajanya, dan hal ini akan beresiko gitu kan ya. Gimana sih kalau orang depresi gitu kan. Nah, coba deh ayah bunda di rumah ya, lihat yang punya anak remaja, bener nggak anak remajanya seperti itu, labil gitu kan ya. Bisa-bisa hari ini ngomong A, besok udah B, mudah baperan misalnya kan. Nah, itu dari aspek psikologisnya saja, belum dari aspek fisik. Ya, fisik mereka mungkin secara fisik lahiriah kita lihat mereka itu badannya udah besar nih. Pasti kalau badan besar kuat, belum tentu ya. Kadang ada yang badannya besar juga mereka lemah. Karena dalam pernikahan itu kan nanti mereka akan, kalau udah punya anak nih, ngurus anak. Belum lagi yang laki-laki harus keluar rumah bekerja. Kuat nggak kira-kira fisiknya seperti itu? Dan dengan kondisi psikologis mereka yang seperti itu, nah, jangan-jangan fisiknya akan sakit, ya kan? Kemudian secara sosiologisnya lagi bagaimana? Jadi kalau kita lihat secara umum, dampak dari pernikahan dini itu sendiri adalah nanti terganggunya penyesuaian diri, kemudian keharmonisan dalam rumah tangga. Gimana mereka mau harmonis kalau di dalam rumah tangganya itu tidak ada rasa bahagia, nggak ada kesamaan visi misi, dan itu berbahaya. Itu menyebabkan terjadinya sebuah perceraian tentunya. Nah, perceraian itu sendiri nantinya ada dampak lagi buat si remaja itu. Jadi memang banyak ya efeknya ke depannya itu. Nah, tentunya juga mereka putus sekolah ya. Putus sekolah, akhirnya mereka tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan informasi dan pengalaman, sehingga itu juga berdampak pada pola asuh anak. Mereka bingung nih, pola asuh yang benar itu yang seperti apa, mengasuh anak yang benar, yang baik itu seperti apa. Kemudian yang laki-laki juga, saya ini sebagai pemimpin, kemudian memimpin di dalam rumah tangga itu kepemimpinan seperti apa yang saya mau berikan, yang saya mau terapkan. Belum lagi permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu
Karena apa? Karena mereka hanya di usia remaja, pastinya nggak mungkin dong mereka jenjang sekolahnya tinggi, ya kan? Di usia, ada yang usia 14, 15, kalau 14 ya mungkin ya sebatas tamatan sekolah menengah pertama, atau di 16, 17 itu di sekolah menengah atas, atau justru ada yang nggak lulus, ya kan? Nah, itu berpengaruh terhadap tingkat ekonomi mereka. Mereka mau bekerja apa dengan ijazah yang mereka punya? Mereka mau kerja apa dengan keahlian atau pengalaman kerja yang mereka punya? Kira-kira seperti itu. Kemudian mental mereka, ya, mereka nggak kuat bisa-bisa kan? Akhirnya apa? Mentalnya yang akan terganggu. Mungkin menjadi lebih diam, mungkin menjadi pemarah. Nah, disitulah akan terjadinya ya berbagai masalah lagi, kekerasan dalam rumah tangga, mungkin kekerasan terhadap anak, perceraian. Jadi, sahabat rumah konseling semua, pernikahan dini memang tidak disarankan ya, karena ya memang banyak hal yang mempengaruhi ketidaklanggengan nantinya ya, dan banyak juga efek-efek terhadap remaja itu sendiri. Nah, untuk saran saya terhadap orang tua sahabat saya di rumah konseling ini dimanapun berada, marilah kita menjadi orang tua yang mempunyai fungsi yang baik di dalam keluarga. Kita bisa memberikan edukasi kepada anak kita tentang arti sebuah pernikahan. Kita berikan edukasi, kemudian kita rangkul mereka, ajak berdiskusi. Kemudian kita juga bisa meluangkan waktu, ya. Gimana ada orang tua yang sibuk gitu kan? Ya, bagaimanapun caranya, Anda harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, khususnya mereka yang masih remaja. Karena usia remaja ini adalah usia yang rentan, mereka mudah terpengaruh, mereka labil. Jadi luangkanlah waktu untuk mengetahui aktivitas apa saja yang mereka lakukan, berteman dengan siapa saja, cari tahu ya, supaya terhindar dari pernikahan dini atau pernikahan di usia remaja. Nih, jika memang kita tidak mampu untuk mengedukasi mereka sendiri, kita tidak bisa nih, ya itu tadi, nggak ada waktu deh buat diskusi, nggak ada waktu deh buat duduk bareng. Kita bisa meminta pertolongan ya kepada orang-orang yang berkompeten, seorang psikolog kah, konselor pernikahan kah. Kita bisa meminta pertolongan mereka untuk memberikan edukasi. Nah, semoga dengan menonton video ini kita bisa memberikan penjelasan atau sedikit pengetahuan kepada saudara kita, teman-teman kita, orang terdekat kita, untuk berpikir ulang kalau ingin melakukan sebuah pernikahan di usia mereka yang masih remaja. Ya, so kalian yang mau menikah usia remaja, nanti dulu ya pikir-pikir ya. Menikah itu bukan main-main ya, menikah itu bukan hal yang sepele. Menikah itu perlu persiapan, gak cuman ikut-ikutan. Temanku tamat SMA ada yang mau nikah nih, kayaknya asik nih, nikah nggak cuman gitu ya, kayaknya asik nih, lucu ya kalau udah nikah tuh berduaan terus, bangun tidur melek mata lihat dia, mau makan lihat dia, mau ke dapur lihat dia. Nah, nggak sesimpel itu ya, banyak hal yang perlu dipikirkan. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang tua dan remaja yang cerdas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang
dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.